Orang boleh nggak suka sama Megawati, tapi mungkin nggak ada lah tokoh politik lain di negeri ini yang serajin dia ngomongin soal perbaikan gizi. Terakhir, pas peresmian patung Bung Karno di Yogyakarta pada 23 Agustus lalu, Megawati tuh ngomong bahwa dia udah pernah nitip pesan ke Ganjar Pranowo supaya fokus memperbaiki gizi anak kalau nanti nih kepilih jadi presiden. Menurut gue, Megawati tepat banget nitip pesan itu ke Ganjar. Kenapa? Yuk gas kita bahas. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Bisa gue bilang, di antara semua capres yang ada sekarang, ya emang cuman Ganjar yang punya rekam jejak terbaik nanganin gizi buruk. Kalau kita mau lihat ke belakang nih, ke data-data, Ganjar jadi gubernur Jawa Tengah itu dengan beban angka stunting yang sangat tinggi. Nggak tanggung-tanggung. Prevalensi stunting di Jawa Tengah hampir 25% pada 2018. Ternyata cuman dalam waktu 4 tahun Ganjar bisa nurunin stunting sampai 51%. Pada 2022 prevalensi stunting di Jawa Tengah cuman 11,9%. Jauh banget ngelampauin target nasional yang 14%. Hebat kan? Ya hebat banget lah, pantes lah kalau Ganjar itu dicintain sama emak-emak. Apalagi nih kalau mau kita bandingin rekam jejak Ganjar itu sama kinerja Anies Baswedan selama mimpin Jakarta. Dengan anggaran daerah yang jauh lebih besar, masyarakat yang lebih maju secara ekonomi dan pendidikan, dan wilayah yang jauh lebih kecil dari Jawa Tengah. Ternyata pencapaian Anies menurunkan stunting masih di bawah Ganjar. Oke, kita lihat ke datanya ya. Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia atau SSGI, ternyata Anies cuman mampu nurunin 13,8% stunting di Jakarta sejak dia menjabat pada 2017 lalu. Itu pun belum mampu melewati target nasional karena angka prevalensi stunting di Jakarta masih 14,8% pada 2022 atau di survei terakhir. Makanya Pak Anies, jangan cuman sibuk jis terus. Gizi anak tuh perhatiin. Percuma kan punya stadion keren tapi nggak ada nih anak-anak yang bisa main bola di situ karena kekurangan gizi. Nah, kalian pasti nanya nih, kalau Prabowo gimana? Dengan segala hormat, mohon maaf banget nih, Pak Prabowo tuh malahan belum kelihatan sama sekali rekam jejaknya buat memperbaiki gizi anak Indonesia. Oke lah, pendukungnya bisa aja bilang, Kan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, urusannya ya sama senjata dan perang dong, bukan gizi. Tapi kan Pak Prabowo itu megang program food estate yang digadang sebagai proyek strategis nasional buat ketahanan pangan. Hasilnya ya kayak yang kita tahu, gagal total. Udah banyak babat hutan, malah cuman jadi lahan mangkrak. Secara gagasan yang ditawarin pun, Prabowo juga nggak kelihatan memahami betul terkait perbaikan gizi anak. Contohnya nih, dalam pidatonya saat acara seminar ekonomi di Universitas Kebangsaan pada 16 Agustus lalu. Dia bilang bakal memberi semua anak sekolah makan siang dan susu gratis sebagai solusi kemiskinan dan menurut gue sih, gagasan itu tuh nggak lebih kayak nyabut rumput tapi nggak sampai akarnya. Artinya ya sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Tarafnya cuman sebatas omongan dan janji manis politisi demi suara. Soalnya masalah gizi tuh nggak sebatas pemenuhan makanan. Di situ ada persoalan kemiskinan, kayak ketimpangan ekonomi, sampai akses terhadap fasilitas kesehatan yang minim dari mulai masa prakelahiran. Kompleks banget kan? Masalah kompleks itulah yang selama ini berusaha diselesaikan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Oke, dari sisi ekonomi, Ganjar tuh punya program kayak bantuan dana UMKM dan kartu Jateng Sejahtera buat mengurangi jumlah pengangguran dan orang miskin. Hasilnya, menurut data BPS, Ganjar mampu mengentaskan 1 juta orang dari kemiskinan. Ganjar juga mampu mengurangi 3 juta orang pengangguran. Nah,
Dari sisi kesehatan, Ganjar tuh punya program namanya 5 Eng. Jateng, Nginceng, Wong Meteng. Yang tujuannya memastikan semua ibu hamil mendapatkan akses kesehatan yang mapan. Sehingga bisa mengurangi angka kematian ibu hamil sampai mengawasi gizi anak yang lahir. Ada lagi nih, Ganjar itu punya program untuk menekan angka pernikahan dini yang merupakan salah satu sumber utama gizi buruk di Indonesia. Dan dia sukses. Sampai di sini bisa gue bilang emang gak salah lah kalau Bu Megawati nitip pesen ke Pak Ganjar buat memperhatikan gizi anak. Ganjar emang udah terbukti bisa melakukannya. Kalau nanti dia jadi presiden ya pasti akan bisa juga melakukannya dengan taraf yang lebih luas se-Indonesia Raya. Nah, terakhir nih. Saran gue ya buat Pak Anies dan Pak Prabowo dengan segala hormat. Kayaknya perlu belajar tuh ke Pak Ganjar soal nanganin gizi anak kalau emang masih serius pengen jadi presiden loh. Bye.